Ya, kita bertemu lagi setelah sekian lama break ya. Break karena ini masing-masing dengan agendanya sendiri-sendiri. Terutama Bung Jerry nih, ya Om Ray ya. Suka pergi kemana-mana ya. Susah kita ngatur agendanya Bung Jerry nih. Enggak, kan tapi hari ini ya oke lah. Kita minta nggak jelas kapan kembalinya, masa kita nunggu-nunggu? Nah, di tengah ketidakpastian kan? Iya, kita ini kan bergantung pada agendanya Bung Jerry. Ampun, gitu. ampun. Ini pun hampir nggak jadi nih. Iya, nah hari ini sudah lama kita nggak ketemu, pasti banyak hal yang kita mau obrolin. Kira-kira Bung Jerry, kita mau ngobrolin apa nih? Ya sekarang soal pilkada lah. Oh, pilkada ya? Ya pilkada sama otak-atik pencalonan pilkada juga. Kita bisa bicara pilkada dari setelah kasus pemberhentian oleh DKPP terhadap ketuanya. Kan sekarang banyak yang bertanya-tanya juga tuh. Oh iya ya. Implikasinya terhadap proses seperti apa? Atau banyak juga yang menduga apakah model yang sama ini juga kemungkinan terjadi lagi di daerah, atau bahkan prakteknya itu ya selama ini prakteknya sudah begitu, cuma ditutup-tutupi kan gitu, karena katanya kan fenomena Pak Ketua KPU ini, Mas Hasim ini adalah fenomena gunung es nih. Oh. Cuma yang kelihatan sedikit, di bawahnya banyak. Tergantung moderator ya, lah. Tapi gini, pertanyaannya kan dengan putusan DKPP memberhentikan ketua KPU, apakah mengganggu tahapan pilkada, Om Ray? Saya kira nggak begitu banyak pengaruhnya. Iya ya, karena ini di daerah ya. Iya, karena pilkada ini kan eksekutornya adalah KPU daerah kan. Nah, selama KPU daerahnya itu bekerja dengan optimal, ya nggak ada implikasinya secara langsung. Karena KPU nasional itu kan keterlibatannya di pilkada itu cuma di dalam 3 wilayah. Pertama, wilayah regulasi, ya mereka membuat aturannya kan. Nah, kedua adalah pengawasan kan. Nah, gimana, di mana, apa dan sebagainya. Sama gitu. Supervisi lah. Dan yang ketiga adalah supervisi. Gitu. Jadi cuman itu. Yang eksekusi ya, bahkan pada tingkat pembuatan surat suara, ya penghitungan itu semua daerah. Sampai ke level perhitungan kan. Kalau gubernur kan di tingkat KPU provinsi kan, bupati wali kota di tingkat KPU kabupaten kota gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, masalahnya menurut saya bukan pada aspek itu, Bas ya, tapi aspek psikologiknya terhadap publik terkait dengan kasus yang menimpa KPU nasional ini gitu loh. Nah, dengan proses yang seperti ini misalnya, apakah kepercayaan publik tetap bisa terkelola oleh KPU nasional atau tidak, atau KPU lah secara menyeluruh atau tidak gitu. Nah, mungkin dari aspek itu yang yang sedikit mungkin harus diperhatikan oleh kawan-kawan KPU gitu. Jadi bagaimana mereka memperlihatkan bahwa situasi ini tidaklah seperti yang digambarkan seperti gunung es gitu ya, tapi itu memang kasus spesifik, kasus yang terjadi cuman 0, sekian persen misalnya ya, yang seperti itu yang harus mereka tonjolkan gitu. Meskipun begitu ya menurut saya tetap relevan mungkin ya sedikit membicarakan soal kok bisa ya situasinya sampai ke level yang kayak gitu, situasi yang kayak begitu gitu. Nah, itu kaitannya menurut saya dengan soal gimana sih rekrutmennya dahulu gitu loh kira-kira. Sebelum ke sana, tadi yang dibilang itu, ini kan dengan kasusnya Hasim ini, sebetulnya opini publik terhadap KPU itu memang sedikit negatif sekarang ya. Itu ya karena kasus ini memang kasus yang ya sebetulnya oleh publik kan tidak bisa diterima sebetulnya. Nah, karena itu memang mungkin tantangannya bagi KPU daerah itu adalah bagaimana membangun kepercayaan publik tadi gitu ya. Membangun kepercayaan publik di tengah serangan
banyak pihak yang sebetulnya mempertanyakan tidak hanya kinerja tapi bahkan sudah eksistensi. Makanya Ray tadi bilang soal mulai dari apa? Mulai dari rekrutmen. Tapi gini, tadi saya mikir-mikir gini loh, ada pengaruhnya juga kali ya dengan figur Hasyimnya. Karena kan kita kuat menduga ya dalam beberapa percakapan kita lalu itu kan bahwa orang-orang seperti Hasyim ini yang punya banyak persoalan lah, katakanlah begitu ya, itu memang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi penyelenggara. Jadi dari sisi teknis pelaksanaan mungkin tidak akan terganggu, tapi ada faktor politik yang bisa dimainkan dari tingkat atas. Oh, maksudmu KPU itu tersandra oleh kasus gitu? Iya, dan bukan. Kalau saya baca Jerry ini mau mengatakan begini, boleh jadi kalau pilkada ini dibarengi dengan rayuan-rayuan yang memungkinkan integritas penyelenggaranya agak terganggu. Gitu loh kira-kira tuh. Misalnya soal perhitungan suara, ya kan? Kalau integritas penyelenggaranya yang kayak begini, dikhawatirkan akan sangat mudah tergoda sehingga mengubah hasil suara. Kan misalnya begitu tuh. Ya. Atau bisa juga dipakai oleh orang-orang tertentu yang punya agenda di pilkada ini untuk yang mengatur KPU melalui kasus-kasus yang jadi ada dua kemungkinan kan. Pertama adalah meloloskan atau tidak meloloskan kan gitu. Yang lain begini, yang saya lihat ini kan figur Hasyimnya. Dia ketua dan kelihatannya dia menentukan opini KPU itu. Kan kemarin juga kan dia sudah beropini bahwa masa pelantikan itu dihitung 1 Januari. Ternyata tidak. Gitu ya, tapi kalau dia tetap ada di situ, mungkin ini akan jadi policy KPU juga. Nah, yang mau saya bilang begini, figur ini kan bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang tadi Ray bilang. Dia yang akan mengatur dan menekan KPU di daerah itu untuk pengaturan itu tadi kan suara. Dia disandra untuk agenda politik, figurnya dipakai gitu. Tapi oke lah. Makanya kan ada baiknya. Kan ada pelajaran pentingnya sekarang ini kan DKPP mengambil sikap tegas. Enggak lah. Mengambil sikap tegas dengan memberhentikan dia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi KPU daerah. Saya melihat DKPP-nya juga tidak setegas yang kita bayangkan. Oh, begitu. Sebab ini yang pemberhentian ini nggak tegas. Nggak tegas dari aspek waktu. Kenapa gitu? Karena sejak dari awal mestinya udah diberhentikan dong. Kan tapi kenyataannya kan DKPP seperti apa istilahnya itu ya, buang-buang waktu kan. Ya, sehingga setelah pilpresnya selesai muncul kasus baru. Jadi DKPP itu juga seperti tidak ada jalan lain kecuali yang memberhentikannya. Jadi bukan opsional itu sebetulnya. Mungkin takut terjadi gejolak kalau sebelum. Ya macam-macam karena kan bahkan ketika misalnya Hasyim sendiri mendapatkan sanksi ringan pun kalau diakumulasi ya pemberhentian gitu loh. Apalagi sanksinya berat seperti yang sekarang, kasusnya berat seperti yang sekarang. Tapi kan gini, pelajaran pentingnya kan begini. Ray mau mengatakan. Kita nggak usah terlalu lama menurut saya bahas di sini. Tapi ada pelajaran penting kan? Penting. Ray mau mengatakan Hasyim ini sudah nggak diperlukan lagi. Ya, memang dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Tapi maksud saya begini, keputusan DKPP ini kan memberi pelajaran penting bagi KPU daerah bahwa lo jangan macam-macam. Kamu juga nasibnya bisa dalam konteks itulah ya kan? Saya mau mengatakan begini, KPU-nya kalau kita bicara itu, ini DKPP yang kelihatan juga nggak tegas, gitu maksud saya, Pak. Sebab kalau mau mereka tegas sejak dari awal persoalan ini mestinya selesai. Lo kok bisa berulang? Nah artinya apa? Boleh jadi KPU daerahnya bukan mengambil kesimpulan kalau kita begini diberhentikan oleh DKPP loh. Tetapi mereka justru bayangannya selama tahapan pilkada ini nggak selesai, DKPP kayaknya nggak berani dia ngambil putusan yang ekstrim gitu loh kira-kira tuh. Oke. Itu betul. Saya mau cukup udah bahas soal ini. Ketua KPU itu udah selesai, jadi udah masa lalu. Tapi saya mau masuk ke isu yang lain. Ini kan Bung Ray sama Bung Jerry ini kan orang yang sangat menentukan
pandangan, pikiran, dan sikapnya berkaitan dengan pilkada ini. Nah, dari pandangan dan pengamatan kalian berdua, apa hal yang sangat substansial yang berkaitan dengan persiapan pilkada ini? Siapa yang dulu? penting sekali untuk diperhatikan, baik oleh penyelenggara maupun oleh calonnya. Enggak, Bas. Kalau menurut saya sih setidaknya ada dua lah tantangan KPU menghadapi pilkada ini kan. Pertama tentu saja adalah soal konsolidasi internal mereka. Karena bagaimanapun menurut saya ya, adalah impact psikologik ya dari peristiwa yang terjadi di tingkat nasional ini ke KPU daerah kan. Gimana mereka menjelaskannya, bagaimana juga, kan bagaimanapun ini kan kepalanya yang kena kan. Dengan sendirinya kan kebawa nih ekor-ekor gitu. Tidak dalam peristiwanya tetapi tanggung jawab moralnya kan mereka harus terlibat kan. Tadi Bung Jerry misalnya mengatakan ini seperti gunung es loh, belum tentu di bawah-bawahnya juga nggak terjadi gitu dan seterusnya gitu. Nah itu tantangan pertama. Oleh karena itu menurut saya KPU yang sekarang ini ya khususnya ketua KPU yang mungkin udah dipilih gitu ya itu harus mulai itu membangkitkan kembali semangat ya psikologik para KPU daerah gitu. Harus melakukan konsolidasi. Konsolidasi jika penting ya turun. Konsolidasi lagi. Konsolidasi. Jika penting. Jadi bukan undang ke Jakarta, jangan gitu. Mereka yang turun ke daerah-daerah, memberi semangat lagi ya kan, kawan-kawan daerah. Ini persis seperti dulu dilakukan oleh Akbar Tanjung kan. Waktu Golkar mengalami pemerosotan tahun 99 kan, yang dilakukan oleh Pak Akbar itu adalah keliling seluruh pengurus untuk menyemangati gitu. Nah mungkin Golkar baru itu ya. Golkar baru. Nah mungkin ini bisa dilakukan oleh pengurus atau komisioner KPU yang sekarang gitu, untuk membangkitkan moral ya, dan tentu saja melakukan pengawasan sekaligus kan supaya hal-hal yang seperti terjadi yang kemarin ini yang menimpa salah satu anggota komisionernya itu tidak berulang di tingkat nasional. Karena kita udah ngomong tadi ya, tantangan godaan komisioner yang sekarang ini, Bas, bukan lagi duit, bukan lagi jabatan. Kalau duit kan kebaca tuh. Ya kan, ya mohon maaf aja kan, kalau duitnya kawan-kawan daerah ini kan umumnya kan kelas menengah lah ya. Nggak ada yang elit banget ini, yang duitnya nggak bisa kita hitung itu. Ini rata-rata kita hitung. Nah tiba-tiba selama mereka menjadi anggota KPU, duitnya melonjak, itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Dari orang yang kita kenal dengan ekonomi kelas menengah lah setidaknya itu kan. Iya kan kita nggak pernah dengar pengusaha besar masuk KPU kan, nggak, jarang kita dengar tuh. Nah itu pertama. Nah tantangan yang kedua mereka itu bukan lagi jabatan, karena jabatannya jauh, Bas. Kalau model-model yang dulu itu kan independensi mereka itu agak terganggu karena ada jabatan yang dekat dengan mereka gitu. Misalnya pilkada 2024, pilpresnya 2015 gitu loh. Kan dekat banget tuh. Jadi mereka punya potensi kerjasama dengan peserta pemilu, karena kalaupun ada apa-apa mereka akan jabat tahun 2015 gitu. Nah kalau sekarang kan jauh. Nah 2024 pilpresnya baru dan pileknya baru akan terjadi di 2029 gitu. Jadi saya kira mereka nggak akan tergoda dengan jabatan karena siklusnya sangat jauh gitu. Dengan uang juga sulit karena itu bisa kelacak. Nah yang paling mungkin itu adalah gratifikasi dalam bentuk yang lain itu. Salah satunya mungkin seperti model yang tengah terjadi, ya dirayu dengan ini, dirayu dengan itu, macam-macam dan seterusnya gitu. Nah itu yang pertama. Nah tantangan kedua nanti saya kira belum. Tantangan yang kedua, saya kira nanti Bung Jerry bisa nambahin adalah soal, karena jadwal ini belum jelas, Bas. Apanya yang belum jelas? Kapan ini pilkada, tahapan pilkadanya diatur ulang. Kenapa saya bilang diatur ulang? Karena ada putusan MA yang menyatakan ya calon peserta pilkada ya minimal 30 tahun setelah dilantik. Pada saat pelantikan. Pelantikan dengan ini bisa jaraknya 2-3 bulan. Artinya ada banyak tahapan yang dengan sendirinya harus dimundurkan sesuai dengan jadwal pelantikan itu. Nah, salah satunya adalah soal misalnya apakah tahapan pencalonan akan tetap dimulai seperti yang sekarang.
apakah jangan-jangan tanggal pilkadanya juga akan tetap dimulai seperti yang sekarang Atau diundur? atau diundur Atau dipercepat? atau ya mungkin dipercepat tidak. Nggak mungkin Kalau dipercepat. 14 Oh, mundur itu mungkin? mungkin karena kan ngejarnya ke pelantikan kan. Nah, sampai sekarang adalah pelantikannya kita belum tahu. Jadi ngitung tahapan Tapi dasar menjadi patokan usia 30 minimal itu putusan mana? MA. Iya, tapi Putusan MA. Putusan mau MA. dasar yang mana? Putusan Nah, Oke, itulah. putusan MA, tapi kepada siapa? Masa Presiden, karena jadwal pelantikan Nggak, itu kan gini, kewenangan presiden putusan, gitu. Jadi kan ada yang gugat PKPU yang sebelumnya berkaitan dengan pencalonan. Nah, saya lupa nomornya itu. Tahun 2017 atau 2020 lah. Berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Nah, di PKPU yang dulu itu pencalonan itu hitung 3. Jadi kan syarat untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur itu 30 tahun. Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu 25 tahun. 25. Nah, ini dihitung dari kapan? Nah, kalau yang Sejak dulu pendaftaran dong? pada saat pendaftaran. Ya, Jadi jelas kalau pada saat pendaftaran lo tidak 30 10 tahun, tahun gugur. tidak 25 tahun tidak boleh. MA mengatakan syarat usia 30 itu dihitung pada saat pelantikan. Nah, sementara pelantikan ini kita belum tahu kapan. Dan pelantikan ini bukan ranah KPU itu ranah pemerintah. Jadi KPU nggak bisa ngatur pelantikan untuk tarik sementara, untuk tarik kapan orang ini dihitung 30 atau 25 tahun. Jadi itu putusan MA-nya, dan itu putusan MA membatalkan PKPU pasal yang terkait dengan itu di PKPU sebelumnya. Itu. Jadi ini nggak gampang sebetulnya bagi KPU ini. Kan dia tinggal berubah aja. Poin yang berkaitan dengan Iya, satu dia sudah rubah. Tanggal pelantikannya ketahuan. Nah, dia jadi sudah ada PKPU baru, PKPU nomor 8 tahun 2024, baru kemarin keluarnya. isinya. Dan KPU sudah mengakomodir putusan MA itu di pasal 15. Bunyinya seperti tadi. Dihitung dihitung 30 dan 25 itu pada saat pencalonan, pada saat pelantikan. Kan itu. Nah, pelantikan ini kita belum tahu kapan. Nah, sebetulnya yang lebih problematik ya, dan akan menimbulkan efek lanjutan yang cukup pelik itu. Tapi itu kan bukan problemnya KPU lagi kalau gitu. Loh, ini problem KPU. Karena gini. Kan gini. Nah, sebentar. Aku jelaskan satu lagi. Tahapan pencalonan perseorangan sudah berjalan. Jadi putusan MA itu kan 29 Mei. Calon perseorangan itu pendaftarannya 5 Mei. Sudah berlangsung. Bahkan Sudah jadi diputuskan bahkan. iya, ada beberapa daerah yang sudah selesai, kan? Sudah selesai, tinggal sedang diverifikasi faktual kan sekarang. Nah, masalahnya sekarang kalau PKPU 8 ini diberlakukan dengan mengakomodir persyaratan itu, nggak adil dong bagi calon perseorangan. Calon perseorangan ini pakai persyaratan yang masih 30 tahun pada saat pendaftaran. Sementara yang dari partai politik ini itu nanti dihitung pada saat pelantikan. Ini bakal jadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi ya kalau kayak gitu bisa-bisa pilkada ini dong. Nah, makanya kan kita udah bilang sebetulnya kalau yang paling baik itu KPU menolak aja. Bukan menolak ya. Putusan ini tidak bisa dieksekusi dalam pilkada sekarang karena apa? Karena tahapan pencalonan sebagian sudah berjalan, sudah selesai malah. Baru keluar putusan ini. Jadi dia diakomodir di pilkada berikutnya aja. Lebih gampang bagi KPU sehingga jadwalnya nggak perlu otak-atik lagi, dia nggak perlu nunggu jadwal pelantikan dari pemerintah kapan. Jadi dia pakai jadwal yang lama, yang sebetulnya sudah berjalan gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau nggak diantisipasi ya, dia akan menimbulkan kekacauan
nanti pada saat hasil itu akan ada banyak yang menggugat ini. Lalu dengar info lagi dengan PKPU nomor 8 ini keluar, ini KPU mau buka lagi pendaftaran calon perseorangan. Kan ini makin kacau nih. Oh, panjang lagi dong tahapannya. Iya, karena kalau dibuka tahapan pencalonan sudah nggak matching dengan dengan jadwal 27 November itu yang tadi Ray bilang. Kalau ada kesepakatan itu disetujui DPR dan pemerintah, bisa jadi 27 November itu mundur. Makanya beberapa anggota KPU sudah mengusulkan mungkin baik kalau ada perpu, termasuk perpu pengunduran hari H pencalonan. Tapi kan yang paling penting dari semua ini adalah ada aturan-aturan yang masuk di tengah jalan dan tidak bisa dikoneksikan dengan seluruh skenario yang sedang berjalan. Itu sudah pasti akan membuat kacau dong. Dan kemana-mana itu pasti akan digugat. Jadi agak ribet ya. Oke. Jadi semua yang terpilih ini berpotensi dipersoalkan. Nah, meskipun dia terpilih dengan baik-baik. Apa tambahan Bung Ray itu? Mas, mau lanjut yang tadi? Enggak, Kak, dirimu mau lanjut. Nah, saya mau nambah satu sebetulnya. Cukup ini moderator ikut ini dulu. Jangan ini. Soalnya dia 2, masa aku 1? Dia 2 kan? Kita baru kan 1. tadi dari awal Om Jerry tidak bilang ada 2 yang mau saya sampaikan. Oh, itu cuma beda gaya itu. Enggak, silakan. Aku 2 aja saya sama dengan satunya dia gitu loh. Mas. Dan kalau ada 2 poin yang mau disampaikan mesti dari awal. Oh gitu. Jelas gitu, jangan. Aduh. Ini moderator. Jadi mesti yang tegas juga. Yang saya mau katakan itu, jadi pilkada ini sekarang tidak tergantung kepada kapan KPU mau buat jadwal, tapi kapan pemerintah mau buat jadwal pelantikan. Ya kalau dia terima itu putusan MA. Kedepannya begitu. Bukan hanya untuk pilkada ini. Jadi ngitung tahapan pilkada nanti, bukan lagi ngitung dari, kan kalau kita ngitungnya kan dari kapan penghitungan suara dilakukan kan. Misalnya 27 November. Suara. Iya. Suara. Nah, kapan dilakukan? Kan kita ngitungnya begitu. Ya. Kalau ke depan tuh nggak akan lagi ngitung dari sana. Kapan dari pelantikan akan dilakukan? Kan repot sekali. Baru tarik mundur. Sementara pelantikan ini bukan domainnya KPU. Bukan domainnya KPU. Dan lebih parah lagi, jadwal pelantikan itu nggak bisa baku. Tergantung presiden. Kalau misalnya taruhlah yang kasus sekarang nih kita naikkan. Presiden mengatakan, saya akan jadwalkan pelantikan 3 Februari 2025 misalnya. Tiba-tiba Presiden punya jadwal yang lain. Udahlah undur sehari. Misalnya kan. Atau undur 2 hari gitu. Atau majukan sehari, majukan 2 hari gitu. Kan repot. Nah inilah bagian yang menurut saya, yang mungkin tidak... Itu termasuk bagian yang dikonsolidasikan. Iya dong. Dan kesulitan KPU-nya, karena hingga hari ini pemerintah belum memberikan sinyal yang kuat. Kapan kira-kira jadwal yang akan ditetapkan sebagai? Tapi Ray, memang di undang-undang itu, undang-undang pilkada kita sekarang ya, 10/2016 itu sudah mengatur jadwal pelantikan serentak. Gitu. Jadi ada jadwal pelantikan serentak. Iya, kita nggak bicara. Nah, cuma kan gini. Itu kan merubah lagi. Ya ada yang diambil dari periode kepala daerah terakhir pelantikannya. Nah masalahnya yang terakhir itu kalau nggak salah ya Limo atau Yahukimo itu baru tahun 2000, dia baru 2022 bukan 2020 karena ada sengketa dia mundur sampai 2022. Nah, yang kita bicarakan itu adalah soal kapan pastinya. Kesulitan pasti ada gitu loh. Oke. Kalau begitu usulannya apa? Kalau saya usulannya benar. Kalau saya sudah sampaikan di KPU kemarin, saya katakan begini. Kalau sampai akhir Juli, taruhlah misalnya ya, belum ada juga ketetapan dari pemerintah terkait dengan jadwal pelantikan hasil pilkada ini, KPU jalan dengan skenario yang sudah ada. Atau umumkan ditunda? Enggak, jalan dengan skenario yang ada. Gitu loh kira-kira. Oh, itu bukan KPU ya? Dengan jadwal yang sudah ada. Dia mendesak ini dong, DPR dan pemerintah. Dia kembali ke jadwal yang sudah mereka atur. Kalau nanti misalnya dipersoalkan orang, karena ada orang yang merasa haknya kemudian tidak terlaksana karena jadwal yang sebelumnya, karena
kalau dipakai jadwal yang sebelumnya ada orang yang 29 tahun, 30 tahun kurang 1 bulan mungkin akan terganggu dengan jadwal ini gitu. KPU mengatakan, oh kami tidak bisa dipersalahkan karena jadwal pemerintah untuk melakukan pelantikan itu tidak kami terima sampai pertanggal sekian gitu. Sementara tahapan sudah harus berlangsung sebagaimana mestinya gitu. Nah kan tinggal mereka mengatakan itu, dan lagi pula kan mereka udah bersurat katanya KPU ini 2 kali ya ke pemerintah untuk minta kapan kepastian jadwal pelantikan, tapi pemerintah sampai sekarang belum menentukan kapan itu dilakukan gitu. Ya, nah, tunggu Jokowi. Gitu. Nah, makanya saya menyarankan lanjut aja, karena ada juga keunikan yang sekarang, Mas, dan mungkin nggak akan kita alami lagi setelah ini. Ini kan pilkada ini dikelola oleh 2 presiden gitu. Satu Pak Jokowi sampai Oktober, ya kan? Tapi tahapan pemungutan dan penghitungan suaranya udah presiden yang lain gitu loh. Ya, termasuk di presiden yang dalamnya sekarang adalah kan tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober berakhir. Sementara pemungutan suara kan 27 November. Ada selisih sekitar perhentikan setelah itu gitu. Jadi tahapannya di bawah pemerintahannya Pak Jokowi, ya kan? Sementara pelantikan dan sementara penghitungan suara, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan serta pelantikan ada di tangan pemerintahan yang baru. Nah itu yang agak kelirunya nanti. Misalnya kalau pemerintah yang sekarang mengatakan saya jadwalkan deh tanggal 3 Februari, misal ya, ini misal. Tapi Pak Prabowo kurang berkenan, dia rubah lagi gitu. Bisa ngitung 30 tahun ini gimana gitu loh kira-kira itu. Iya makanya sebetulnya tegas usul saja. usul konkret. Iya di pending pemberlakuan putusan MA itu yang paling baik udah, dan paling kuat KPU punya alasan untuk melakukan itu. Tidak bisa artinya dia nggak bisa diberlakukan jadi sekarang. Kan di hukum itu kan ada begitu, ada putusan yang tidak bisa dieksekusi. Ya, nah ini salah satu putusan yang nggak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena pertama dia membuat otak-atik matematis jadwal itu nggak akan ketemu. Kalau lihat di undang-undang 27 November, kemudian jadwal pelantikan nggak akan ketemu tuh. Tapi yang kedua, itu dilakukan, kalau sekarang ya, kalau KPU beralasan tuh, sudah pencalonan perseorangan udah selesai, baru dia keluar itu. Kan nggak adil tuh. Jadi atas dasar 2 hal itu saja, itu sudah layak untuk dia dipending dan diberlakukan di tahun pilkada berikutnya. Oh, oke. Jadi sudah ditangkap. Sehingga begini, usulan konkretnya sudah ditangkap. Jadi itu ada baiknya juga. Karena dalam diskusi-diskusi kemarin misalnya, ternyata ada banyak undang-undang yang harus disinkronisasi berkaitan dengan urusan pilkada dan pelantikan ini. Nah, kalau dia dipending untuk pilkada berikutnya, ini sudah bisa disinkronisasi semua sebetulnya. Ya. Cuma ya KPU ya intinya gini lah. berani. Poinnya tadi dari persoalannya diangkat itu kan ada beberapa usulan. Bung Rey mengusulkan sama usulannya kita nih, beda bahasa aja dia. Dia sekarang agak hati-hati. Oh, tapi saya lihat substansinya beda. Yang pertama Bung Rey mengusulkan KPU segera minta kepada pemerintah tentukan jadwal pelantikan yang jelas. Yang kedua, tapi kan dia tidak sebentar dulu, apabila tidak pemerintah tidak segera memberikan itu, maka KPU putuskan sesuai dengan jadwal yang mereka sudah tentukan, kan begitu. Ya. Sementara Bung Jerry mengusulkan ya udah jangan diberlakukan sekarang. Iya, artinya kan begitu, beda dong. Sama dengan yang dia bilang yang kedua, usulan keduanya yang tadi lo bilang itu kan sama, pakai yang sebelumnya. Oh itu gitu, berarti tahapan, substansinya kira-kira begitu. Iya, sama itu. Kan beda, kan beliau kan dia bilang menolak. Kalau bedanya saya pakai syarat, dia nggak. Syaratnya saya per tanggal Juli ini. Kalau sampai Juli ini belum ada jadwal dari pemerintah, sudah Anda kembali ke jadwal semula. Tapi kalau ada jadwal dari pemerintah, ya berarti harus disusun ulang. Intinya pesannya udah sampai lah dari meski bahasanya sama atau berbeda. Yang mau kita sebutkan itu kalau kembali ke pertanyaan awalmu Bung Sebas. Saya mau lanjut ke isu yang berikutnya. Iya, saya setuju. Yang kalau mau saya kembali ke pertanyaan awal, kan pertanyaan apa kira-kira kesulitan KPU? Saya kira ada 2. Satu konsolidasi, yang kedua adalah soal bagaimana putusan MA ini gitu ya.
Nah, yang kedua ini yang mau saya tambah ketiga tadi. Oh, udah cukup saya kira poinnya nggak perlu ditambah lagi. Nah, yang ini ya. sudah bukan berkaitan dengan jadwal ini. Poin yang ketiga. Saya mau masuk ke isu yang baru. mungkin sama, kalian coba apa ya? Ya. Nah, jadi yang ketiga begini. Saya kira KPU ini harus melakukan apa ya? Karena gini, mengelola pilkada ini nggak boleh sama dengan pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu bobrok betul lah. Artinya mentalitas KPU itu, kalau dia masih sama dengan cara mengelola pemilu yang kemarin, nah ini bahaya. Ya, itu bagian materi dari konsolidasi itu. Ya, bukan. Itu materi dari konsolidasi yang kita maksud. Nah, ya kan. Jadi memang masuk. Jadi sebetulnya konsolidasi A 1 2 3 kan. Nah, salah satu poin 1 2 3. Oke, kalau itu udah clear, saya mau masuk ke isu yang berikut sebelum kita tutup ya. Ya, ada hal lain lagi sebetulnya kan tadi Ray sudah Apalagi itu? kemarin ada polemik dan menurut saya ini belum ada solusi yang betul-betul pasti soal apakah calon terpilih ini harus mundur atau tidak. Calon Kan terpilih apa maksudnya? Calon terpilih DPR. Oh, Kan kalau aturan sekarang sebagai anggota DPR kalau mau calon kepala daerah dia mundur, jelas itu. Nah sekarang ini calon itu kan nanti akan dilantik tanggal 1 Oktober. Ya. Pendaftaran calon pilkada itu di akhir Agustus. Lalu akhir September lah dia ditetapkan. Nah kalau ada calon yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, nah pertanyaannya apakah dia harus mundur? Karena dia dilantik baru 1 Oktober. Artinya pada saat Agustus dan September, Agustus lah, ketika dia mendaftar itu belum. Nah ini kan ada kekosongan hukum sebetulnya di situ. Bukannya sudah disepakati waktu itu? Nah memang DPR sudah membuat kesepakatan DPR, pemerintah, Kemendagri ya dengan KPU, penyelenggara pemilu lah, KPU, Bawaslu sama DKPP, bahwa calonnya mundur. Nah memang kalau aku sih setuju aja mundur gitu, karena substansinya kan ini bukan substansi, ini bagian dari proses peralihan kita ya, penataan kembali jadwal-jadwal ya, sehingga ya ada kekacauan seperti itu. Cuma kan harus ada penegasannya. Ya, harus Gitu. dibuatkan. Nah kalau hanya kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang biasa DPR itu bikin kalau mereka keputusan rapat, tertulis. ya dia bikin Risalah. semacam risalah. Itu kan bukan produk hukum itu. Betul. Jadi ya harus dalam PKPU artinya ini ada kekosongan hukum yang bisa dijembatani dengan PKPU. Dan itu belum keluar. Artinya belum ada. Artinya semua itu calon harus mundur, baik yang sedang menjabat maupun yang baru terpilih. Kalau dia mendaftar dia harus mundur. Oke. Gitu. Ada tambahan? ya udah pesan deh. Betul ya? Iya, Oke, karena saya kira- secara ini mungkin secara hukum mungkin memang ada problem ya, tapi ada kekosongan hukum seperti itu kan. Tapi secara etik saya kira memang sebaiknya mundur. Sudah betul untuk kesepakatan, tinggal kita menunggu Dalam bagaimana bentuk kesepakatan PKPU. itu Ya. menjadi sesuatu yang legal ya, supaya ada kepastian. Oh, Ini iya. sudah mau mulai pendaftaran, kita udah bulan Juli nih. Oh iya. Berarti ya tinggal inilah Bung Ray sama Bung Jerry mendorong untuk ke KPU supaya segera keluarkan PKPU kan? Nah, ini nanti kalau KPU ditekan yang lain lagi dia bisa rubah lagi, makanya Oke, jadi ini banyak isu yang kita sudah bahas karena sudah sekian lama kita nggak berjumpa. Saya kira obrolan kita hari ini cukup produktif karena banyak hal yang bisa kita bahas. Sampai meskipun jumpa lagi. agak kurang fokus ya karena terlalu lama. Ya. Oh iya, memang. Ini kalau sudah lama tidak berjumpa kan kita pengen ngomongin semua hal. Nggak apa-apa. Kita ketemu lagi dalam acara kabar burung berikutnya.